Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat semua? Yang pulang umroh siapa ibu-ibu? Masya Allah. Didoakan enggak kami? Apa doanya? Kirain doanya hanya wali jami'il muslimin khusus ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai ke tanah suci itu doanya ya. Amin. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bu Wali. Gak hadir Bu Wali kita ya. Kemudian ibu-ibu kadus, ibu-ibu RW, ibu-ibu RT, ibu-ibu anggota majelis taklim yang selalu istiqomah hadir di majelis kita ini. Semoga ibu-ibu semua di tahun 2026 ini selalu diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah bahwa kita di awal 2026 ini masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika banyak orang-orang yang sudah ditarik oleh Allah kehidupannya, kita masih diberikan umur yang panjang. Itu artinya apa, ibu-ibu? Allah ingin kita ketika diberi umur panjang itu selalu memperbaiki diri kita, menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanjangkan oleh Allah umurnya, dan termasuk orang-orang yang baik amalnya. Amin. Kemudian setelah kita syukuri nikmat umur yang Allah berikan, tidak lupa kita senantiasa untuk selalu memperbanyak dan kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada qudwah kita, junjungan kita, orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan diri kita sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bu siapa yang pulang umroh? Bu Ita kemarin udah sampai ke rumah Nabi. Ada sampai ke makam Nabi. Jadi beliau udah bisa langsung di depan kubur Nabi bersolawat pada Nabi. Karena ketika kita bersolawat pada Nabi, walaupun beliau sudah meninggal dunia, Allah balaskan doa dan selawat kita itu, Allah balaskan untuk kita sendiri. Masya Allah. Maka beruntung ibu-ibu yang sudah pergi umroh, sudah pergi haji, bisa bersolawat kepada Nabi langsung di depan rumah Nabi, di depan makam Nabi. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terutama mereka yang sudah sampai ke rumah Nabi. Amin ya Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini
kita akan membahas tentang meneladani, mencontoh atau meniru wanita-wanita yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ibu-ibu yang berbahagia, ada wanita yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Maknanya apa? Insya Allah di akhirat nanti mereka tidak diragukan lagi, tempatnya adalah surga. Tapi ada wanita-wanita yang itu udah dilisensi oleh Allah, udah dijamin, udah ditunjukkan bahwa pasti tempatnya di akhirat nanti adalah neraka. Dalam Al-Quran ada wanita-wanita yang memang udah dijamin oleh Allah pasti masuk neraka di akhirat. Dalam Al-Quran itu ada 3 wanita yang itu pasti masuk neraka. Yang pertama namanya Wahilah. Siapa namanya? Wahilah. Wahilah itu siapa ibu-ibu? Istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh ini dalam tafsir Jalalain disebutkan namanya Wahilah. Dia udah dijamin masuk neraka. Kenapa? Karena ia orang yang paling keras menentang dakwah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengajak umatnya pada Islam, kepada Tauhid, justru istrinya bilang ke masyarakat, jangan ikut suamiku. Dia itu majnun, dia tuh laki-laki gila. Ini istri Nabi Nuh nih, di dalam surah At-Tahrim, itu disebutkan, dia ini adalah orang yang berkhianat kepada Nabi, yang sekaligus suaminya, itu sudah dijamin oleh Allah tempatnya di akhirat nanti neraka. Istri Nabi Nuh. Lalu yang kedua Wa'ilah namanya. Yang pertama Wahilah, yang kedua Wa'ilah. Siapa Wa'ilah ini? Istri Nabi Lut. Apa perangai istri Nabi Lut ini? Pendukung LGBT. Istri Nabi Lut. Dia normal, tapi dia pendukung LGBT. Ini istri Nabi Lut. Wa'ilah namanya. Jangan kasih nama anak Wa'ilah, ancak namanya Ustaz. Kasih nama anak Wa'ilah itu istri Nabi Lut. Na'udzubillah. Yang ketiga, wanita yang sudah pasti masuk neraka besok dan dijamin oleh Allah, namanya Ummu Jamil. Ummu itu apa artinya, Bu? Ibu. Jamil? Jamilah. Jamilah itu apa artinya? Jamilah itu cantik, comel, beautiful. Ummu Jamil, ibu yang Ummu Jamilah, ummu yang cantik. Kenapa dia dipanggil Ummu Jamil atau Ummu Jamilah? Karena dia orangnya cantik. Siapa Ummu Jamilah ini? Istrinya bukan Abu Bakar, Abu Lahab. Apa hubungannya dengan Nabi? Ya, Ummu Jamilah ini apa hubungannya dengan Nabi? Amainya lah. Amai apa bahasa? Bibi kan? Istri paman kan? Jadi bibinya Nabi, istri pamannya Nabi, ya. Jadi dia dijamin oleh Allah masuk neraka. Kenapa? Karena dia yang membantu suaminya untuk memusuhi dakwah Nabi. Ini istri Abu Lahab. Jadi mereka ini pasangan Abu Lahab dan istrinya ini pasangan sehidup seneraka. Sama-sama di dunia, sama-sama. Kenapa? Karena suaminya jahat, bejat. Dia bukannya mengingatkan suami, bang, itu ponakan abang tuh Nabi, janganlah dimusuhi bang, agar abang masuk surga besok. Bukannya diingatkan suaminya, malah dia yang ngompori suaminya. Iya bang, Muhammad tuh Nabi palsu tuh. Lawan dia bang. Pokoknya dia yang ngompor-ngompori suaminya. Maka di akhirat nanti dijamin oleh Allah, istri Abu Lahab ini tempatnya di neraka. Jadi wanita yang udah dijamin masuk neraka 3 ya. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, dan istri Abu Lahab. Sedangkan wanita yang udah dijamin masuk surga ada juga disebutkan oleh hadis Nabi. Wanita yang dijamin masuk surga ini untuk apa disebutkan Ustaz? Supaya bisa kita contoh ibu-ibu. Siapa wanita yang dijamin masuk surga itu? Disebutkan oleh hadis Nabi, Sayyidatu mar'ati ahlil jannah. Atau dalam redaksi lain dikatakan Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Penghulu para wanita ahli surga
Yang pertama kata Nabi adalah Maryam bintu Imran. Maryam binti Imran. Siapa itu Maryam bintu Imran? Ibunya Nabi Isa. Imran itu siapa? Ayahnya. Dalam Al-Quran ada surah Ali Imran. Artinya Ali Imran itu keluarganya Imran. Ayahnya Maryam. Maryam ini memang wanita yang luar biasa. Pamannya Zakaria, Nabi kan? Sepupunya Yahya, Nabi. Ayahnya Imran. Imran itu bukan Nabi, tapi seorang ulama, orang soleh. Maka disebutkan ada surah Ali Imran. Itu berkisah tentang keluarga Imran. Surat nomor berapa surah Ali Imran nih ibu-ibu? Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Harus ingat, jangan lupa, kan dah minum air zam-zam, Bu. Harus ingat. Kami minum air galon aja, ingat kami. Ibu ya. Bu, Maryam ini wanita penghulu ahli surga. Jadi ibu kalau ingin jadi ahli surga, teladan yang pertama adalah Maryam. Apa yang harus dicontoh dari Maryam ini? Dia seorang wanita yang selalu menjaga kehormatan Maryam. Soleha, baik. Dia tinggalnya di mana? Sejak dia kecil dia tinggalnya di Baitul Maqdis, di Yerusalem. Ya, ada di dekat Masjid Al-Aqsa, ya, di situ ia tinggal. Makannya sehari-hari dikasih oleh pamannya Nabi Zakaria. Bahkan pernah Nabi Zakaria lihat ponakannya Maryam itu makan makanan yang itu adalah buah anggur. Ternyata buah anggur itu diturunkan oleh malaikat Jibril, dibawa dari surga. Masya Allah. Itu kemuliaan Maryam. Kenapa Maryam ini mulia? Karena dia wanita yang menjaga kehormatannya. Walaupun dia kena fitnah. Apa fitnah Nabi Maryam? Ia difitnah hamil di luar nikah. Suaminya nggak ada, dia masih gadis. Ya, dia masih perawan, masih gadis, tapi bisa hamil. Difitnah, diusir oleh orang. Apa kata orang? Kau tak cocok lagi tinggal di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Kau diusir, keluar dari kota Yerusalem. Diusir sampai ke hutan. Ya, hingga dia melahirkan sendiri dengan menyandar di pohon kurma. Masya Allah. Ini penderitaan Maryam. Ya, melahirkan sendiri, ibu-ibu. Tidak ada bidan yang membantunya. Dalam keadaan kena fitnah. Maryam sabar. Maka Allah berikan dia anugerah. Dia menjadi wanita penghulu ahli surga. Ya, bagi para wanita sepanjang zaman. Jadi, pemimpin wanita ahli surga yang pertama itu adalah Maryam. Ya, ini keutamaan Maryam. Karena dia menjaga kehormatan dan sabar ketika difitnah. Jadi kalau ibu-ibu kalau difitnah orang nanti macam-macam kata-kata orang sama kita tidak terbukti kita orang baik, sabar seperti Maryam agar nanti tempat kita adalah surga. Tapi kalau kita tidak sabar baru sindir dikit langsung buat status, berarti nggak bisa kayak Maryam tuh. Apa namanya tuh? Tipis, apa aja tipis? Bukan imannya tipis, nggak kena senggol dikit langsung 3 kali puasa 3 kali lebaran nggak bertegur sapa. Apa namanya tuh? Apa yang tipis? Tipis pergaulan. Apa yang tipis? Kesabarannya tipis, lebih tipis dari triplek. Jadi ibu-ibu ya. Lebih tipis dari apa? Tisu. Oke, ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu contohlah Maryam binti Imran. Ini wanita yang menjadi penghulu ahli surga dari golongan perempuan, dari golongan wanita. Yang itu yang pertama. Yang kedua, penghulu ahli surga dari wanita itu yang pertama Maryam, yang kedua adalah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putri Rasul, putri Nabi. Apa keistimewaan Fatimah ini? Kenapa dia dijadikan penghulu para wanita ahli surga besok? Kalau Fatimah ini kelebihannya pertama, dia adalah orang yang paling sabar ketika Nabi dicaci, dihina, direndahkan oleh orang kafir Quraisy. Waktu Nabi dulu dilempar dengan kotoran onta kepala Nabi, siapa yang bersihkan kotoran dari kepala Nabi? Fatimah, anak beliau. Luar biasa Fatimah ini.
Dan beliau ini contoh teladan nih luar biasa Fatimah nih. Tolong sampaikan ke anak-anak gadis ibu, kalau yang punya anak gadis. Dia ini seorang perempuan yang tidak matre, ibu. Apa bukti tidak matre? Ketika yang melamarnya seorang laki-laki miskin, tapi soleh, langsung diterimanya. Siapa yang melamar Fatimah? Siapa, Bu? Bukan Abu Bakar. Siapa? Ali. Ali itu laki-laki yang dalam sejarah adalah dia tidak punya apa-apa. Yang dia punya cuma kesolehan, dia laki-laki soleh. Tapi diterima oleh Fatimah, diterima oleh Rasulullah, dia terima untuk jadi suami. Kenapa? Karena Fatimah yang dicarinya bukan duniawi, tapi keridhaan Allah. Ibu kalau punya anak gadis gitu juga, Bu. Cari suami itu laki-laki yang soleh, kebun sawit 10 hektar. Kalau tidak ada, dahulukan yang soleh. Kalau misalnya kebun sawitnya 50 hektar, tapi dikit-dikit main tangan. Main-main tangan dia. Dek, buatkan kopi, Dek. Dibuatkan kopi. Apa nih? Kopi ini kok hitam? Ditamparnya anak ibu. Bang, sejak zaman Nabi Adam kopi memang hitam, Bang. Oh iya ya, katanya. Maaflah, katanya. Kalau kayak gitu tuh, jangan jadikan calon menantu. Jadi Fatimah ini kelebihannya, dia memilih Ali bin Abi Thalib sebagai suaminya bukan karena Ali itu kaya, tapi karena dia soleh. Jadi Fatimah ini diuji seumur hidupnya. Ini kipas dihadapkan ke saya. Ini kayak apa film India tuh, kalau jumpa dia langsung rambutnya terbang-terbang kan. Oke, ibu-ibu, makasih. Ya Bu, ya memang panas. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih Bu. Semoga ikhlas karena Allah. Amin. Baik ibu-ibu yang berbahagia, ini Fatimah, putri Nabi. Dan Fatimah ini, ya, dia mempunyai anak, yang mana anaknya adalah pemuda ahli surga. Siapa itu anaknya? 2 orang. Hasan dan Husain. Jadi Fatimah ini kemuliaannya banyak. Dia putri Nabi. Dia nikah dengan laki-laki soleh yang luar biasa, walaupun dia secara ekonomi biasa saja, Ali bin Abi Thalib. Dan dia punya 2 orang putra yang merupakan penghulu pemuda ahli surga, yaitu Hasan dan Husain. Fatimah nih Bu, sampai meninggal dunia, dia meninggal 1 tahun setelah Nabi wafat. Sampai meninggal hidupnya itu bahasa kitanya ya miskin lah, susah lah. Jadi kadang makan, kadang tidak. Padahal dia anaknya Nabi. Ustadz, kan bisa Nabi doakan anaknya kaya, mustajab doa Nabi, Ustadz? Ya bisa-bisa saja. Kalau didoakan oleh Nabi, ya Allah jadikan di rumah Fatimah piringnya jadi emas, temboknya jadi emas, bisa saja diijabah oleh Allah. Cuma Fatimah itu seorang wanita yang tidak mencintai dunia, yang dicarinya adalah akhirat. Buktinya Fatimah itu luar biasanya apa, Bu? Ketika dibisikkan oleh Nabi, ketika Nabi sakratul maut, dibisikkan oleh Nabi di telinganya, Fatimah nangis. Dibisikkan lagi oleh Nabi kali kedua, Fatimah tersenyum. Ditanya oleh Aisyah setelah Nabi wafat, apa yang dibisikkan Nabi? Yang pertama, engkau nangis. Bisikan yang kedua, engkau tersenyum. Apa yang dibisikkan oleh Nabi? Kata Fatimah, yang pertama Nabi mengatakan, hai anakku, sebentar lagi ayah akan dipanggil oleh Allah. Hidup ayah tidak akan lama. Fatimah menang. Bisikan yang kedua, hai anakku, di antara keluarga ayah, engkaulah orang pertama yang akan menyusul ayah. Fatimah tersenyum. Kalau ibu, kalau jadi Fatimah, tersenyum atau nangis tuh? Ayah ini sakratul maut sakitnya. Nah, katanya. Misalnya Bu Ria, iya. Dari keluarga ayah, nah banyaknya anak ayah, ponakan ayah. Kamu orang pertama yang nyusul ayah. Bu Ria tambah bahagia atau nangis? Janganlah ya, utang masih banyak. Misalnya kan. Nah, jadi ibu yang dirahmati Allah, ini Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia menjadi wanita yang ia adalah penghulunya para wanita di surga nanti. Fatimah putri Nabi. Yang ketiga siapa? Emaknya Fatimah, yang menjadi penghulu para wanita di surga besok. Siapa emaknya Fatimah?
Aminah maknya Nabi, Bu. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah itu istri Nabi. Berarti emaknya Pati. Khadijah apa kelebihannya? Kalau Khadijah ini orang kaya. Orang kaya. Tapi dia menghabiskan hartanya untuk perjuangan Nabi. Pak Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi. Ketika semua orang mendustakan Nabi, menganggap Nabi itu orang gila, menganggap Nabi itu tukang sihir, Khadijah orang pertama yang beriman kepada Nabi. Baik, sebelum saya lanjutkan ceramah, yang punya helm mahal boleh diselamatkan karena udah turun hujan. Aman Ibu? Oke, lanjut ya. Baik, Khadijah ini kelebihannya. Ibu kalau ingin jadi ahli surga, tirulah Khadijah ini. Ya, kayak gimana? Khadijah ini orang yang sangat lembut kepada suaminya. Ibu kalau ingin jadi ahli surga, lembut kepada suami. Jangan lembutnya tanggal 1 aja. Semua tanggal lembut kepada suami. Jangan ditandai abang nerima gaji tanggal 30. Pas tanggal 29 udah mulai baik-baik tuh. Abang, papa, ganteng banget kumisnya. Itu ada maunya. Ibu enggak. Pagi, siang, malam baik kepada suami. Kalau suami tidak baik, tetap kita baik. Karena yang kita cari adalah surga Allah. Khadijah itu luar biasa. Ketika Nabi ketakutan dulu di Gua Hira, Nabi dipeluk oleh Jibril ketika pertama kali nerima wahyu. Surat apa Bu? Al-Alaq ayat 1-5. Siapa yang menenangkan Nabi ketika Nabi ketakutan? Khadijah, diselimutkannya Nabi. Ya, Ibu kalau suami Ibu ketakutan besok, Ibu jangan tanya-tanya, abang kenapa ketakutan? Ditagih utang oleh orang. Jangan kayak gitu. Selimuti suami. Seperti Khadijah. Ya. Kalau ndak ada suami, gimana? Ya udahlah, ndak usah jadi Khadijah. Jadi Maryam. Ya, jadi seperti Maryam. Maryam ndak ada suami dia. Tapi dia wanita yang luar biasa, terjaga. Ya. Kalau ada suami, jadilah seperti Khadijah, yang dia berkorban harta untuk perjuangan dakwah Nabi. Ini wanita penghulu surga tuh. Yang keempat, disebut oleh hadis Nabi, Asiyah. Siapa Bu? Pernah saya sampaikan siapa nih Asiyah? Istri Firaun. Apa keutamaan Asiyah nih? Suaminya bejat, suaminya jahat, suaminya orang yang paling dimurkai oleh Allah. Lebih buruk dari iblis. Iblis saja tak pernah ngaku dirinya Tuhan. Sedangkan Firaun menyebut dirinya Tuhan. Gimana tuh jadi istri Firaun tuh Bu? Ya. Tapi Asiyah adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun dia hidup di istana Firaun. Ini Asiyah. Lalu dalam riwayat lain juga disebutkan penghulu wanita ahli surga itu namanya Ummu Muti'ah. Siapa Ummu Muti'ah nih? Ummu Muti'ah ini seorang wanita yang hidup di zaman Nabi. Dia terkenal Bu. Terkenalnya apa? Dia sangat taat pada suaminya. Ya. Karena ketaatan kepada suaminya itu membuat dia menjadi wanita penghulu ahli surga. Ya, ini Ummu Muti'ah. Pertanyaannya, Ustadz, kami tidak ada disebutkan nama kami menjadi wanita yang jadi penghulu ahli surga besok di akhirat. Gimana kami ingin masuk surga, Ustadz? Ibu-ibu nih kalau mau masuk surga gampang. Gampang sekali. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad dan Imam Muslim disebutkan, ini Nabi ingatkan Bu, cara masuk surga perempuan gampang. Apa kata Nabi? Iza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu sholat 5 waktu, ibu nggak perlu sholat sunnah, cukup sholat 5 waktu saja. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu aja yang ibu kerjakan. Wasomat syahroha. Masuk bulan Ramadan ibu puasa. Masuk waktu sholat ibu sholat. Masuk Ramadan ibu puasa. Kemudian ibu wahafizat farjaha, menjaga kehormatan.
wa ata'at zaujaha, taat pada suami dalam hal kebaikan, nanti di akhirat ibu dipanggil oleh Allah. Apa dipanggil oleh Allah? Hai wanita yang rajin sholat 5 waktu, hai wanita yang berpuasa di bulan Ramadan, hai wanita yang menjaga kehormatan, hai wanita yang taat pada suami. Udkhulil jannah min ayyi abwabis syi'ti. Masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian suka. Nah, banyak pintu surga, Bu. Ibu disuruh oleh Allah besok, masuklah, Bu. Nih pintu surga, masuk dari pintu mana yang ibu suka. Apa syaratnya? Salat. Ya. Enggak ada ibu tahajud, cuma salat 5 waktu aja. Ya, enggak ada ibu salat qabliyah, ba'diyah, enggak ada salat duha, cuma salat wajib aja. Kemudian yang kedua, puasa di bulan. Tidak ada ibu puasa Senin Kamis, tidak ada ibu puasa Sa'ban, tidak ada ibu memperbanyak puasa di bulan Rajab, hanya puasa Ramadan saja. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan, tidak ada buat maksiat. Yang keempat, taat pada suami dalam hal kebaikan. Itu aja. Nanti ibu disuruh milih di akhirat masuk surga dari pintu mana saja ibu mau. Enak nggak, Bu? Enak. Jadi kerjakan yang 4 itu, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Jadi ini wanita menjadi penghulu para wanita nanti, penghulu para perempuan nanti di surga. Siapa tadi yang pertama? Maryam. Teladani Maryam. Yang kedua Fatimah dulu yang kedua. Teladani Fatimah. Ya, dia tidak pernah mengeluh dalam hidupnya walaupun dia diberikan kesusahan. Yang ketiga ibunya Fatimah, Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Asia, istrinya Fir'aun. Kemudian yang kelima Ummu Muti'ah, seorang wanita yang taat pada suami. Teladani mereka ini, insya Allah, Bu. Kita nanti para ibu-ibu semua bersama mereka di surga nanti. Jangan tiru wanita yang saya sebutkan sebelumnya. Siapa itu? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, lalu istri Abu Lahab. Jangan tiru 3 wanita ini yang selalu menolak kebaikan. Jadi nama mereka diabadikan dalam Al-Quran. Mereka diabadikan dalam Al-Quran. Sudah pasti tempat mereka di akhirat adalah neraka. Itu Allah yang menjanjikan pada mereka. Jadi mari kita teladani wanita-wanita ahli surga. Insya Allah nanti kalau kita teladani mereka sesuai kemampuan kita, insya Allah di akhirat nanti Allah masukkan kita ke dalamnya, ke dalam surga, dan bersama-sama dengan orang-orang yang soleha tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya mungkin itu penyampaian kita sore ini. Selanjutnya mari kita bersama-sama menutup kegiatan kita ini dengan doa. Kita langitkan doa kita, meminta kita dengan khusyuk, kita aminkan dengan khusyuk. Insya Allah di bulan Rajab ini mudah-mudahan segala hal yang baik yang kita pintakan kepada Allah dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa. Semoga Allah berikan kita kesehatan, semoga Allah berikan umur yang panjang dan barokah. Semoga kita semua dilapangkan oleh Allah rezekinya, dan mudah-mudahan nanti kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ala haziniyan wa ala kulli niyatis salihat bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina
وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا واغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات وخصوصا على أسرة من أهل البيت يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجنبنا من الفواحش ما ظهر وما بطن وبارك لنا في أمورنا وأبصارنا وأسماعنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا ولكافة المؤمنين والمؤمنات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.